Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan pelanggaran, tentunya kita akan tanggung sendiri akibatnya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga akan terima upahnya. Sebab perbuatan kita ini akan menghasilkan sesuatu yang kita sendiri yang akan menikmatinya. Tergantung apa yang kita mau kerjakan, tergantung apa yang kita mau lakukan. Semuanya nanti Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Dan kita sendiri yang akan menikmati hasil dari semua perbuatan kita. Ini momen terbaik, kita mau koreksi diri sepanjang tahun ini. Kita sudah bikin pelanggaran seperti apa, atau kita sudah melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tahu apa yang kita perbuat sepanjang tahun ini adalah diri kita sendiri. Momen di mana sebenarnya waktu kita flashback dari Januari tanggal 1 sampai akhir di tahun ini, apa yang pernah kita perbuat. Kalau kita bikin kesalahan dan pelanggaran, kita bikin dosa, kita melakukan kebodohan, waktunya sadar diri dan berubah. Kalau kita bikin sesuatu yang mempermalukan diri dan mempermalukan nama Tuhan, waktunya bertobat dan berubah. Karena kita selama pakai tubuh daging ini ada kecenderungan untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi karena kekuatan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, Dia berikan Roh-Nya tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia mengurapin kita, dan Roh Kudus itu akan memimpin kita pada seluruh kebenaran, akan memampukan kita untuk hidup benar dan hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kuasa dan otoritas yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat kita belajar mengerti bahwa kita harus berubah terus ke arah Yesus Kristus, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita sadarin semua kekurangan kita sadarin semua kebodohan kita sadarin semua kesalahan dan pelanggaran kita, dan kita melangkah di tahun yang akan datang dalam kebenaran, dalam penguasaan diri, dalam pengendalian diri. Hidup kita semakin berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Sekarang kita akan lihat di Ayub pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-26. Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Bapak Ibu pernah bikin kesalahan pada masa mudamu, pada masa bulan yang lalu, masa tahun lalu. Ini waktunya saatnya berubah. Ini waktunya kita masih diberi kesempatan untuk sadar diri berubah. Lihat orang yang bikin pelanggaran itu. Apa yang terjadi? Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Bapak Ibu, semua pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu membuat hati kita itu tidak tenang. Semua dosa yang kita berbuat di hadapan Tuhan membuat hidup kita ini akhirnya merasa tidak nyaman. Karena iblis akan menuduh, Roh Kudus akan menemplak kita. Makanya diresponi dengan benar. Kalau Roh Kudus menemplak, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menegur, bisa saja pemimpin, gembala, pendeta atau siapapun yang menegur, sadar diri, bertobat dan berubah, cari Tuhan, mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bikin dosa dan pelanggaran, engkau gak mau berubah, engkau jalan maumu sendiri, ujung dari hidupmu, engkau akan terima konsekuensinya. Engkau akan mengalami perjalanan yang berat, akan tersandung-sandung, kakimu akan di dalam pasung, dan apa yang terjadi? Banyak rintangan dan tantangan. Sebab Bapak Ibu, meski tahu dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang tahu Bapak Ibu melanggar apa tidak? Isi hatimu. Dasarnya apa? Firman. Patokannya apa? Firman. Yang kita perbuat, yang kita lakukan ini bertentangan dengan firman apa tidak? Yang kita perbuat, yang kita lakukan ini sejalan dengan firman apa tidak? Atau malah sebaliknya. Kalau yang kita perbuat, yang kita lakukan ini bertentangan dengan firman, dan tentunya Roh Kudus selalu bicara lewat manusia rohmu. Kadang hati nuranimu, Tuhan kasih impresi, dan banyak hal yang Tuhan bicara. Dan kalau engkau tetap melakukan kesalahan, gak mau berubah,
tinggal tunggu lu konsekuensinya. Nanti engkau bukan ketemu kasih karunia Tuhan, malah justru ketemu dengan murkanya Tuhan. Waktunya bertobat dan berubah. Sekarang kita lihat di Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Makanya kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa itu bukan di hadapan pendeta. Pendeta tidak bisa mengampuni, manusia tidak bisa mengampuni dosa. Ngaku dosa itu di hadapan Tuhan. Allah setia dan adil. Dia Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita mengaku di hadapannya. Di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Tuhan akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Perhatikan, dia Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akuin di hadapan Tuhan. Makanya orang meski sadar diri dari apa yang dia perbuat. Kalau orang itu tetap merasa benar, tetap merasa kudus, tetap merasa suci, padahal yang diperbuat, padahal yang dilakukannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya bebal. Dablek, ngeyel, keras kepala. Makanya hari ini meski belajar, sadar diri, bertobat dan berubah. Akuin pelanggaranmu, akuin kesalahanmu, akuin semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak berkenan, pasti ujungnya kita akan terima konsekuensinya. Hal yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan tanggung resikonya. Dari semua tindakan dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan terima konsekuensinya. Ini waktunya bertobat dan berubah. Sadar diri, selidikin diri, lihat sampai kedalaman batin. Yang kita perbuat ini selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Menyenangkan Tuhan apa tidak? Sepanjang bulan yang kita lalui dari tahun ini, yang kita perbuat setiap harinya itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Saya sadar diri masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, masih banyak pelanggaran yang saya perbuat, dan saya harus belajar berubah. Saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang dipakai untuk negur, mengingatkan. Dan itu membuat saya semakin sadar diri bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam diri kita. Sadar diri, bertobat dan berubah. Supaya hidup kita ini diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Semakin hari, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sadar diri bahwa kita ini masih pakai tubuh daging, masih punya kelemahan dan kekurangan. Nah, kelemahan-kekurangan itu yang kita mau serahkan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar berubah hari demi hari. Kalau Bapak Ibu bikin kesalahan, cepat akuin di hadapan Tuhan. Koreksi diri, sadar diri. Karena kebanyakan orang gak suka dikoreksi. Kebanyakan orang suka ngoreksi orang lain. Jarang orang itu mau ngoreksi dirinya sendiri. Mau melihat kekurangan kelemahannya biasanya gak mau. Tapi biasanya orang-orang kayak begini yang gak mau dikoreksi, cenderung menjadi orang yang susah berubah, keras kepala, maunya sendiri. Ini waktu dan momen di mana kita ini harus berubah terus, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat dan berubah. Selama Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita ini bertobat dan berubah. Supaya apa? Kita menikmatin semua kebaikan di masa-masa yang akan datang. Menikmatin tahun-tahun penuh dengan pengharapan. Kita menikmatin perjalanan hidup kita di tahun yang akan datang ini. Menikmatin mujizat, tanda-tanda ajaib. Hidup kita semakin dibawa dalam perjalanan yang penuh kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Mazmur 103 ayat yang ke-12. Apa yang terjadi ketika kita mengaku dosa? Tuhan itu Allah setia dan adil. Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Mazmur 103:12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yesus hari ini rela mati di kayu salib. Dan kita peringatin ini momen Natal kelahirannya. Karena kenapa Yesus lahir ke muka bumi? Untuk menebus dosa kita, menebus pelanggaran kita lewat kematiannya di kayu salib. Ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan, darah Yesus itu menghapuskan dosa kita, menyucikan kita kembali. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Kalau hatimu hari ini hubunganmu tidak benar dengan Tuhan, beresin. Apapun
itu kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, engkau terputus dengan Tuhan. Kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, hubunganmu terputus dengan Tuhan. Engkau berada di pihaknya setan yang menjadi lawannya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi ketika engkau berada di pihaknya yang menjadi lawannya Tuhan. Engkau akan babak belur, hidupmu akan kacau, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan berantakan, dan hidupmu akan jadi batu sandungan, berdarah-darah terus, dan ruwet terusan. Waktunya bertobat dan berubah. Kasih setia Tuhan tersedia sampai hari ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Akuin di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Ratapan pasal yang pertama ayat yang ke-14. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Bapak Ibu nanti baca di seluruh kitab Hakim-Hakim, dari kitab Tawarik, kitab Raja-Raja, apa yang terjadi ketika bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, melakukan apa yang jahat di pandangannya Tuhan. Mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Sebab ketika orang melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran tanpa bertobat, sebenarnya memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Tidak heran, ya pasti dikuasain musuh. Setan akan punya kekuatan, hak leluasa untuk menguasai, untuk membuat hidupmu tambah babak belur. Waktunya bertobat dan berubah. Kalau enggak, pelanggaran itu yang tidak bertobat, tidak sadar diri dari dosa, dari kesalahan itu, apa yang terjadi? Menjadi beban dalam hidupmu. Akhirnya berat jalanin hidup ini. Kok rasanya nggak mampu, kok rasanya nggak kuat, kok rasanya mau nyerah, rasanya pingin putus asa. Bapak Ibu, kalau engkau ngalami hal seperti itu, artinya engkau perlu datang sama Tuhan loh. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan kita ini berjalan ke kemenangan dari kemenangan adalah pribadi Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat kok. Datang sama Tuhan. Bukan menjauh sama Tuhan. Saya beberapa kali ngonselingin orang ketika dia bikin kesalahan, bisnisnya bangkrut, bukan malah bertobat, malah melakukan pelanggaran. Itu namanya konyol. Itu namanya menyerahkan diri ke medan perang di hadapan para lawannya dengan sia-sia. Dan menyerahkan diri di hadapan iblis, jadi tangannya iblis. Tidak heran tambah babak belur. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi berat, cari Tuhan, kejar Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami kondisi sulit, kejar Tuhan, cintai Tuhan, hormatin Tuhan, kasihin Tuhan. Jadi Tuhan yang memampukan kita. Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ini kabar baiknya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran, yang ditutupin dosa-dosanya. Di Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Karena Yesus loh, ada pengharapan. Pelanggaran dosa yang kita perbuat diampuni. Justru ketika kita sudah diampuni, bagian kita harusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap melakukan dosa, apa yang terjadi? Harusnya kita ini menjadi orang yang binasa. Dan benar binasa nanti kalau nggak bertobat dan berubah. Di Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita dulu tuh harusnya binasa karena dosa, pelanggaran. Kita dibangkitkan kembali, kita dihidupkan kembali. Kita menjadi miliknya Kristus. Kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Karena kita mengalami kelahiran baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ketika kita sudah bertobat, terima Yesus, ada bagian yang harus kita lakukan. Koreksi diri, bertobat terus, berubah terus. Sampai kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi hidup kita? Berkemenangan setiap hari. Bapak Ibu meski tahu ya, kalau kita ini berjalan tanpa Tuhan, kita akan babak belur. Berat rasanya, tidak mampu, tidak kuat, tidak sanggup. Tanpa Tuhan,
tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, dunia ini hari ini dikuasain oleh si jahat. Dan ketika Bapak Ibu hidup di dunia ini yang dikuasain si jahat tanpa kekuatan Tuhan, engkau tetap melakukan dosa, engkau tetap melakukan pelanggaran, apa yang terjadi? Babak belur hidupmu, kacau hidupmu, ruwet hidupmu, rumit hidupmu. Tidak heran ya, banyak orang terus mengalami masalah-masalah yang rumit, tidak mau bertobat, tambah ruwet. Ini waktunya sadar diri. Ini waktunya berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita berubah, diubahkan terus semakin hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berubah dari pelanggaran, dari kelakuan yang buruk, dari sikap yang jelek, dari karakter yang busuk itu. Kita harus berubah. Bapak Ibu, apapun itu namanya, kalau ada kebusukan, kejahatan yang tersimpan di dalam hati, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam diri kita, hal yang membuat hati Tuhan terluka, waktunya bertobat dan berubah. Sadar diri, bertobat dan berubah. Nah, kita mau diubahkan terus, semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dalam sikap kita, dalam tindakan kita, harus semakin hari mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam sikap tindakan kita, harus benar-benar berubah. Makanya dibutuhkan kesadaran diri kita dari kesalahan dan pelanggaran kita. Yang jadi masalahnya, tidak banyak orang mau sadar diri. Tidak banyak orang mau mengkoreksi hatinya, menyelidikin sampai kedalaman batinnya. Kalau ada pelanggaran, kalau ada dosa, sadar diri ya bertobat itu. Tidak perlu ngotot, tidak perlu ngeyel, tidak perlu membenarkan diri. Nah, kebanyakan manusia kalau ditegurkan marah, ditegur tidak suka. Ada beberapa orang ditegur tersinggung, sakit hati. Padahal teguran itu sebagai didikan kita, untuk kita koreksi diri. Wah, ada kesalahan nih, ada pelanggaran. Ada hal yang nggak tepat nih, ada hal yang nggak berkenan nih. Sadar diri, bertobat dan berubah. Jangan tetap melakukan pelanggaran. Jangan tetap melakukan hal yang sama terus. Tidak heran hidupmu tambah kacau. Saya sudah ngomong berkali-kali. Coba lihat kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam hidupmu selama ini. Disebabkan karena apa? Pasti karena kita bertindak semau kita sendiri. Pasti karena kita bersikap sembarangan. Kita ngikutin kemauan kita sendiri. Kita ngikutin kehendak kita sendiri. Kita ngikutin ego kita sendiri. Ujungnya apa? Berdarah-darah pasti. Konflik dengan orang lain. Konflik dengan jemaat, konflik dengan teman, konflik dengan sahabat, konflik dengan pasangan hidup, konflik dengan keluarga, konflik dengan pimpinan. Banyak hal terjadi konflik. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau hidupmu isinya konflik terus, berantem terus, isinya ribut terus dengan orang, tidak cocok dengan orang, berarti Bapak Ibu mesti koreksi hati loh. Sadar diri loh. Makanya ini momen terbaik mengkoreksi sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai akhir tahun ini, momen terbaik. Apa sih sebenarnya yang kita sudah perbuat? Apa sih yang saya sudah lakukan sepanjang tahun ini? Apa benar yang saya perbuat ini berkenan di hadapan Tuhan? Atau malah sebaliknya? Apa benar yang saya lakukan selama ini membuat pasangan saya bahagia? Atau apa yang saya perbuat sepanjang hidup saya ini malah sebaliknya? Jadi orang yang jahat, jadi orang yang culas, jadi orang yang ketus, jadi orang yang berlaku busuk, jadi orang yang berkelakuan buruk. Kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, waktunya sadar diri, bertobat dan berubah loh. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat hati kita semakin lembut, disadarkan diri. Belajar dari pelanggaran yang dilakukan oleh Imam Eli dan anak-anaknya. Anak-anaknya bikin salah, ditegur nggak mau berubah, bahkan orang tuanya nggak negur, hanya ngomong baik-baik tok, sehingga satu keluarga dibinasakan. Dan harusnya dari keturunan Imam Eli tetap menjadi imam, dan nyatanya babak belur. Makanya dosa dan pelanggaran itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Kita tidak lagi di pihaknya Tuhan, justru kita menjadi pihak yang berdiri menjadi lawannya Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Kacau, ruwet, berantakan, rumit, babak belur. Momen terbaik, koreksi diri dan koreksi hati. Sadar diri, bertobat dan berubah.
menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita mau akhir tahun dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau akhirin sepanjang waktu yang Tuhan percayakan ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, untuk meninggikan dan mengagungkan Raja kita di atas segala raja. Amin. Ini firman memang tidak enak didengar, tapi saya berdoa ini menjadi dasar kita untuk terus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diubahkan semakin hari mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, lalu firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengarkan firman ini diubahkan, dilawat Tuhan, dijamah dan dipulihkan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dan kami percaya tangan-Mu yang ajaib menopang kami, mengurapin kami, meneguhkan kami, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Semakin hari, hati kami dilembutkan dan diubahkan. Menyenangkan hati-Mu saja dan mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami bersyukur semua yang terjadi dalam hidup kami membuat kami diubahkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang